Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam bersama saya Rikaltiwan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tak hentinya Bapa, kami anak-anak-Mu senantiasa bersyukur atas kasih yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami saat ini. Kiranya apa yang telah kami terima boleh kami imani bahwa itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Bapa, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu, mampukan kami semua untuk memahami, menghayati, dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarnya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan dasari renungan malam ini dari Galatia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13. Yang demikian bunyinya, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, terkadang rasa tidak enak terhadap orang lain atau sering disebut dengan ewuh pekiwuh dalam bahasa Jawanya, itu dapat mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ini terjadi karena orang itu tidak teguh berdiri di atas kebenaran. Lebih jauh lagi, karena orang itu tidak memahami kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita baca dari Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan yang ke-14, di sana ada orang-orang yang meragukan kerasulan Paulus dan mempengaruhi jemaat Galatia dengan mengajarkan sunat dan Taurat sebagai hal yang utama. Menurut mereka, Injil yang diajarkan oleh Paulus adalah buatan manusia. Maka Paulus menyatakan bahwa pertobatannya terjadi karena Kristus menyatakan diri kepada dia. Namun, ia tidak merasa perlu menemui para rasul di Yerusalem untuk meminta persetujuan mereka atas pelayanannya. Selama 17 tahun, hanya 2 kali Paulus mengunjungi Yerusalem. Saudara-saudara, waktu Rasul Petrus berkunjung ke Antiokhia, ia tinggal cukup lama dan bergaul akrab dengan orang-orang non-Yahudi. Bahkan ia juga makan bersama mereka. Begitu dekatnya Rasul Petrus dengan kehidupan orang Antiokhia, sehingga disebutkan bahwa Petrus hidup seperti orang Antiokhia.
Namun, kedatangan orang-orang Yerusalem kemudian membuat Petrus berubah. Petrus pelan-pelan menghindar dari jemaat Antiokhia, terutama pada saat makan. Lama-kelamaan ada dua kelompok yang terbentuk pada saat makan bersama, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Paulus melihat masalah ini, ia pun kemudian menegur Petrus karena ia dan orang-orang Yahudi telah salah dalam bersikap. Tindakan Petrus dan mereka yang mengikuti dia dapat disebut sebagai dosa karena motivasi mereka salah. Petrus bertindak demikian karena ingin menyenangkan orang lain, lalu jadi batu sandungan karena diikuti orang-orang Yahudi yang lainnya. Barnabas pun jadi ikut-ikutan bersikap munafik. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Petrus dan juga Paulus waktu itu? Tidak lain adalah kisah tersebut mengingatkan kepada kita untuk melakukan sesuatu bukan karena rasa sungkan atau ewuh pekewuh, padahal bertentangan dengan kebenaran. Ketika kita akan bertindak, pikirkanlah apakah berdasarkan kebenaran atau justru malah mengorbankan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu dapat menjawab bagaimana kehidupan kita. Apakah sering kita merasa tidak enak kepada orang lain itu, kemudian kita ikuti apa yang menjadi kehendaknya? Mungkin karena orang itu banyak berjasa kepada kita, lantas kita ikuti saja apa yang menjadi kehendaknya, padahal itu salah. Tentunya kita harus tetap bisa melaksanakan kehidupan ini dengan kebenaran dari Allah, bukan didasarkan oleh sungkan atau ewuh pekewuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.